Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan tentang analisis permintaan wisata di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kelompok kami ada saya, Ageliana Tripamili, dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Arif Yoga Alifianda, yang kedua ada Catherine Yuliana Marpaung, dan yang terakhir ada Tri Bagus Putra. Silakan menyaksikan. Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayahnya hampir setengahnya dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 46,63% dari keseluruhan provinsi. Nah, yang paling istimewa karena letaknya sangat strategis, Kabupaten Gunung Kidul merupakan destinasi wisata tujuan para wisatawan yang kedua di Indonesia setelah Bali. Nah, tidak hanya itu saja, karena banyaknya pantai dan juga pemandangan gunung, itu membuat keistimewaan sendiri terhadap Kabupaten Gunung Kidul. Potensi pariwisata yang ada di wilayah pesisir dapat mendatangkan keuntungan, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah pesisir, jika bisa dikelola dengan baik. Salah satu daerah pesisir Pulau Jawa yang memiliki potensi wisata yang menjanjikan adalah di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi wisata di Kabupaten Gunung Kidul ini mampu menyuguhkan pengalaman yang menarik bagi wisatawan dengan pengelolaan yang baik, sistematik, dan berkelanjutan. Wisata yang berkelanjutan secara umum memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga mampu menyesuaikan jumlah permintaan wisata yang terus naik setiap tahunnya. Keberadaan berbagai destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul dapat memberi manfaat bagi pendapatan asli daerah, menyerap tenaga kerja, hingga pertumbuhan ekonomi daerah Gunung Kidul. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui gambaran umum mengenai pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Dan yang ketiga adalah pengembangan wisata berkelanjutan di Gunung Kidul. Metode penelitian yang kami gunakan untuk mendapatkan bagaimana permintaan dari wisata di Kabupaten Gunung Kidul ada dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara dasar, yaitu pengumpulan data, di mana data yang kami ambil ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, kami menggunakan kuesioner yang kami sebarkan dan mendapatkan hasil dari seorang responden yang pernah mendatangi wisata-wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Lalu, untuk data yang kedua, kami menggunakan data sekunder di mana berasal dari tesis, juga jurnal-jurnal internasional bahkan juga nasional untuk mendapatkan seperti apa sih permintaan wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Lalu, yang kedua adalah metode forecasting. Apa sih forecasting itu? Forecasting merupakan sebuah metode peramalan di mana untuk meramal apa sih kemungkinan seperti apa sih permintaan wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul di tahun-tahun berikutnya. Nah, di dalam metode forecasting atau peramalan, kita menggunakan data time series dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kami mengambil data dan nanti kita bisa lihat seperti apa data-data yang kami sajikan. Analisis yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tahun 2019, jumlah destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 49 tempat wisata. Menurut Hidayat, tahun 2011, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi jumlah wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Gunung Kidul atau berwisata. Di antaranya terdiri dari faktor penawaran dan faktor permintaan wisata. Faktor penawaran wisata terbangun atas faktor atraksi wisata, transportasi, fasilitas, dan juga kelembagaan. Sedangkan faktor permintaan wisata diantaranya jumlah wisatawan yang dipengaruhi oleh harga, pendapatan, sosial budaya, sosial politik, motivasi, dan juga harga barang substitusi.
Terdapat 6 faktor kunci yang mendasari minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama adalah faktor kualitas, tersusun atas variabel kesejukan, kealamian, keindahan, keunikan, serta pengalaman. Yang kedua adalah faktor pelayanan, tersusun atas variabel promosi, keamanan, kelengkapan, kondisi fasilitas, kebersihan, serta keramahan dan kecekatan petugas. Faktor yang ketiga adalah faktor biaya yang tersusun atas variabel harga tiket serta biaya perjalanan wisata. Faktor yang keempat adalah faktor keanekaragaman yang tersusun atas variabel keanekaragaman atraksi, keanekaragaman flora dan fauna, serta kesesuaian objek dengan wisatawan. Faktor yang keenam adalah faktor jalan dan jaringan yang tersusun atas variabel kondisi jalan, jarak, aksesibilitas, dan kualitas jaringan telekomunikasi yang tersedia. Faktor masyarakat menjadi faktor yang terakhir di mana tersusun atas variabel kedekatan dengan masyarakat. Analisis yang kedua yaitu forecasting atau meramalkan permintaan wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Peramalan atau forecasting dalam wisata merupakan seni untuk memprediksi permintaan maupun penawaran dari sektor wisata yang diambil berdasarkan data-data tahun sebelumnya. Manfaat adanya peramalan untuk sektor wisata diantaranya adalah untuk menentukan kebijakan manajemen tempat tujuan wisata, meminimalkan ketidakpastian, serta meminimalkan risiko investasi. Kajian peramalan permintaan wisata di Kabupaten Gunung Kidul diambil dari data statistik pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007 hingga tahun 2019. Penelitian ini menggunakan acuan perkembangan kunjungan wisatawan dalam periode 2 semester dalam setahun, sehingga diperoleh sebanyak 24 periode semester. Periode tahun yang akan diramalkan pada penelitian ini adalah sebanyak 2 tahun atau 4 semester, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Analisis forecasting data kunjungan wisatawan dapat dilakukan melalui berbagai model, misalnya uji trendline model linear, eksponensial, polinomial derajat 2, serta model MA. Berikut adalah evaluasi hasil pemodelan dalam peramalan permintaan wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan membandingkan hasil dari model linear, model eksponensial, model polinomial derajat 2, serta model MA, dapat disimpulkan bahwa model linear merupakan model yang lebih fit dibandingkan yang lainnya. Meskipun kita bisa lihat bahwa nilai R-square yang dihasilkan cukup rendah jika dibandingkan dengan model eksponensial ataupun model polinomial derajat 2. Namun, bukti selanjutnya dapat didukung dengan nilai RMSE yang cukup rendah di mana gap antara data prediksi dengan data faktual tidak terlalu timpang. Oleh karena itu, dalam forecasting data permintaan wisata di Kabupaten Gunung Kidul, kami menggunakan model linear sebagai basis pemodelan data untuk memprediksi kunjungan wisatawan atau permintaan wisata tahun 2020 dan 2021. Berikut adalah hasil forecasting dengan mengacu pada analisis trendline linear. Dengan melakukan forecasting data kunjungan wisatawan pada tahun 2007 hingga tahun 2019 dalam setiap semester, kita dapat simpulkan bahwa model linear memberikan hasil yang cukup dekat dan fit dibandingkan model lainnya. Melalui forecasting data permintaan wisata, dapat kita peroleh prediksi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gunung Kidul pada semester 1 tahun 2020 adalah 2,04 juta pengunjung, semester 2 tahun 2020 adalah 2,14 juta pengunjung, semester 1 tahun 2021 adalah 2,2 juta pengunjung, serta semester 2 tahun 2021 adalah 2,29 juta pengunjung. Nilai ini tentu kami ambil dengan mengasumsikan bahwa faktor-faktor yang berada di luar model bersifat ceteris paribus. Terdapat beberapa strategi untuk mewujudkan kawasan wisata berkelanjutan di Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya yaitu yang pertama, kawasan Kabupaten Gunung Kidul dapat menjadi wisatawan minat khusus agar tidak over capacity. Yang kedua, dapat melibatkan sekelompok masyarakat untuk mengelola dari wisatawan di Kabupaten Gunung Kidul sekaligus peningkatan SDM. Yang ketiga, dapat melakukan promosi secara digital agar mencapai tahap nasional maupun internasional. Yang keempat, diperlukan regulasi yang tepat dari pemerintah untuk terutama dalam pengelolaan limbah di daerah wisata Kabupaten Gunung Kidul. Kesimpulannya, Kabupaten Gunung Kidul memiliki banyak sekali keunikan yang dapat menarik wisatawan, tetapi harapannya dengan sistematis pengelolaan yang baik, tepat, dan berkelanjutan dapat bisa melestarikan lingkungan di Kabupaten Gunung Kidul juga. Saran dari kelompok kami adalah perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat setempat, akademisi, maupun perusahaan yang kami identifikasi melalui model quadruple helix untuk menganalisis stakeholder.
agar bisa menyediakan fasilitas yang tepat untuk wisatawan di kawasan Kabupaten Gunung Kidul dan juga memberikan strategi untuk bisa promosi dan menarik lebih banyak wisatawan demi kesejahteraan masyarakat setempat maupun kesejahteraan kita semua. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.